Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Aksan, kelas 11 RPS 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas industri, yaitu membuat sistem manajemen gaji. Tugas ini adalah tugas lanjutan dari tugas yang sebelumnya, yaitu modul PHP dasar 1-5. Untuk deskripsi soalnya seperti berikut. Buat sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola data gaji karyawan. Aplikasi ini harus mampu melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan data yang dimasukkan. Semua data karyawan akan disimpan dalam sebuah database MySQL yang telah kita buat. Pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Lalu, gunakan hasil pengerjaan tugas dari soal pengenalan PHP dasar modul 1-5 yang telah dikerjakan sebelumnya. Dan kita akan mengimplementasikan kode program dengan menggunakan database MySQL untuk menyimpan data yang diperlukan. Jadi, untuk tugas yang ini adalah lanjutan atau lebih lanjutnya dari tugas PHP dasar modul 1-5. Dan untuk saya sendiri sedikit melakukan modifikasi dari kode yang sebelumnya. Oke, pertama-tama isi terlebih dahulu tabel jabatan seperti keterangan berikut, yaitu manajer gaji pokoknya 10 juta dan tunjangannya 3 juta ya, sama seperti yang di tugas logika dan algoritma. Supervisor 7 juta, tunjangan 2 juta, staff 5 juta, tunjangan 1 juta. Lalu isi tabel lembur dengan tarif 25.000 saja. Dan tabel ratingnya sendiri adalah seperti berikut ya, seperti algoritma yang kemarin. Nah, ketika menambahkan karyawan, user harus menambahkan jabatan sesuai dengan jabatan yang ada pada tabel jabatan. Jika user menginput jabatan selain yang ada pada tabel jabatan, maka munculkan pesan error. Dan ketika menambahkan karyawan, maka karyawan akan disimpan ke tabel karyawan untuk user. Dan ketika user melakukan aksi hitung gaji, maka masukkan hasil hitungan gaji ke dalam tabel gaji. Gunakan perhitungan yang ada pada soal logika dan algoritma. Untuk gambar kerjanya seperti berikut, tapi jika kurang jelas saya telah menyiapkan gambar kerjanya ya. Nah, seperti berikut. Ini adalah tabel-tabel yang berada di dalam database yang telah kita buat, yaitu ada jabatan, karyawan, rating, gaji, dan juga lembur. Kita akan menyambungkan database yang telah kita buat ke dalam kode PHP yang telah kita buat juga sebelumnya. Untuk pertama-tama, sebenarnya untuk saya kebutuhan tugas kali ini saya mengaktifkan ini ya, karena saya akan memerlukan beberapa program atau beberapa baris kode yang akan saya jelaskan untuk kebutuhan tugasnya. Langsung masuk saja ke file yang telah kita buat sebelumnya, yang itu ya PHP modul 1-5. Saya sudah membukanya dan ada di sini. Untuk yang bertanya kenapa ada 2, untuk yang praktek PHP ini tugas sebelumnya yang modul 1-5. Saya sengaja tidak menghapusnya, melainkan hanya mengsalinnya ini dan sedikit melakukan modifikasi di kode yang baru yang telah tersambung ke dalam database MySQL. Oke, pertama-tama untuk menyambungkan sebuah database ke dalam kode program, yang pertama dan yang paling utama yaitu kita akan mengkoneksikannya terlebih dahulu. Saya membuat variabel koneksi yang dimana menggunakan MySQL connect yang memiliki nilai parameter host, yaitu localhostnya, dan lalu root sebagai username, dan untuk kosong ini itu password. Kalau kalian punya passwordnya silahkan diisi, tapi jika tidak punya silahkan dikosongkan. Dan nama database yang akan kita gunakan yang akan disambungkan ke dalam kode tersebut. Karena nama database yang akan saya pakai yaitu namanya kantor, jadi masukkan kantor di sini. Lalu kita akan sedikit melakukan if else ini, yaitu jika variabel koneksinya ini berhasil atau kantornya berarti ada, atau yang ininya benar ya, parameternya sesuai atau cocok, maka koneksi ke database sukses. Jika gagal akan menggunakan die, yaitu koneksi ke database gagal dan MySQL connect error. Oke.
Ini mah sebagai tanda aja ya kalau ini sukses nih. Kalau sukses, kita cek terlebih dahulu. Nah, koneksi ke database sukses ya. Jadi ini sebagai pemanis saja. Mau ditambahkan silakan, mau tidak juga boleh. Lanjut, seperti yang video sebelumnya, kita akan menampilkan terlebih dahulu display menu, yaitu menggunakan function display. Lalu untuk menunya sendiri ada sebagai judul yaitu sistem manajemen gaji. Lalu di urutan pertama ada menu lihat karyawan. Lalu yang kedua tambah karyawan, yang ketiga update karyawan, yang keempat hapus karyawan, yang kelima hitung gaji karyawan, yang keenam keluar aplikasi atau program, dan yang terakhir pilih menu. Untuk tugas kali ini, saat kita menambahkan karyawan, maka data yang telah kita tambahkan akan langsung tersimpan ke dalam database kantor saya dan tersimpan ke dalam tabel karyawan. Dan untuk hitung gaji sendiri akan tersimpan ke dalam tabel gaji yang telah saya buat. Oke, menggunakan function getCleanInput ya untuk menginput apa yang akan kita input atau user, atau kita akan input menggunakan keyboard kita. Lalu masuk ke program utamanya, yaitu variable running bernilai true. Maka program berjalan menggunakan perulangan while variable running. Lalu untuk pertama-tama kita tampilkan terlebih dahulu ya display menunya, dan kita akan diminta untuk memasukkan atau menginput ya apa yang akan kita pilih, dan menggunakan switch case. Switch yang pertama yaitu daftar karyawan. Untuk daftar karyawan ini saya menggunakan variable result, dan di dalamnya ada MySQL query yang dimana akan mengambil dari database yang telah tersambung di atas ini atau variabel koneksi yang menyambung ke database kantor, dan akan menggunakan query select, yaitu select karyawan titik ID karyawan, karyawan titik nama, karyawan titik divisi, jabatan titik jabatan. Maksud dari select ini, saya akan memilih ID karyawan, nama, divisi, dan juga jabatan. Untuk yang di depannya ini, saya sengaja menambahkan nama tabelnya agar lebih memperjelas. Karyawan ini berarti dia berasal dari tabel karyawan, dan untuk yang jabatan ini berarti dia berasal dari tabel jabatan. Untuk yang jabatan ini kenapa jadi dua ini? Maaf, agak ambigu karena nama tabelnya jabatan dan nama kolomnya juga jabatan. Jadi jabatan titik jabatan. Oke, lanjut. Berasal dari tabel karyawan, yaitu, dan kita akan menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel jabatan ya, karena kita akan menampilkan jabatan juga. Sama seperti di tugas database MySQL yang sebelumnya, menggunakan inner join jabatan on karyawan titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel, yaitu tabel karyawan dan juga tabel jabatan, menggunakan foreign key yang telah tersambung seperti yang bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk jabatan dan juga karyawan telah tersambung ya, yaitu tabel jabatan ini telah tersambung ke dalam tabel karyawan sebagai foreign key. Oke, kita lanjut. Lalu menggunakan while dan variable row MySQL fetch assoc result. Ini artinya variabel row ini akan menyimpan hasil dari query yang telah dijalankan atau program yang dijalankan di atas ini sebagai array asosiatif. Apa itu array asosiatif? Penjelasannya ada di sini. Fungsi MySQL flag assoc yaitu digunakan untuk mengambil array asosiatif yang mewakili baris berikutnya dalam hasil untuk hasil yang diwakili oleh parameter hasil, di mana setiap kunci dalam array mewakili nama salah satu kolom kumpulan hasil. Setelah disimpan ke dalam variabel row ini sebagai array asosiatif, maka kemudian akan dicetak untuk ditampilkan di program, yaitu di
command prompt. Nah, untuk menampilkannya itu menggunakan echo. Lalu row ini akan mengambil ID karyawannya. Lalu jangan lupa pakai titik, dan ini nama. Untuk kolom nama akan mengambil atau mencetak dari hasil yang telah dieksekusi di atas. Kolom namanya akan diambil, lalu divisinya akan mengambil kolom divisi. Untuk divisi ini bisa lihat di sini ya. Nah, divisi nih, kolom karyawannya divisi. Nah, ini dia divisi, dan jabatannya itu akan diambil jabatannya. Terus ID karyawannya akan diambil, dan juga untuk tugas untuk yang daftar karyawan ini saya hanya mengambil berapa ini ID karyawan, lalu ada nama, jabatan, udah. Kalau nggak salah cuman 1, 2, divisi, ID karyawan, nama, divisi itu dari tabel karyawan, dan jabatan dari tabel jabatan. Dan ya, seperti di atas, ini echo jabatan itu agar nanti mencetaknya dia jabatan titik 2, lalu akan dicetak apa yang telah dihasilkan dari program di atas ini. Lalu untuk N ini adalah fungsinya untuk garis baru di programnya agar terlihat lebih rapi. Oke, seperti video sebelumnya, saya menggunakan Pivot STDN atau tekan enter untuk kembali agar keluar, lalu break untuk memperhalus tampilan agar tidak terlalu menumpuk. Lalu masuk ke case kedua, yaitu tambah karyawan. Untuk tambah karyawan, saya menampilkan terlebih dahulu daftar jabatan yang tersedia ya, menggunakan variabel result yang di dalamnya ada query yang dijalankan, yaitu query MySQL yang berasal dari tabel yang berasal dari database yang telah tersambung atau telah kita koneksikan menggunakan query SQL, yaitu select all from jabatan. Ini tuh artinya all ya. Jadi kita akan menampilkan semua data yang tersedia di dalam tabel jabatan. Lalu menggunakan perulangan while untuk mencetak yang tersedianya. Untuk yang tersedianya hanya ID dan juga jabatannya saja ya, yaitu nih variabel row, ID jabatan, dan juga row jabatan. Setelah ditampilkan, baru kita akan menambahkan karyawan, yaitu untuk menu yang pertama kita diperintahkan untuk memilih ID jabatannya, yaitu karena jabatannya ada 3, manager, supervisor, dan juga staff, maka ID jabatannya ini saya menggunakan integer sebagai ID jabatannya. Di ID jabatan yang diinput ini akan terpilih dan ada 3. Untuk ID ratingnya kita hanya dipilih saja 1 sampai 5. Sengaja tidak ditampilkan seperti jabatan, tapi kita hanya disuruh untuk memilih dari 1 sampai 5 saja. Karena di tabel rating itu hanya ada 5 pilihan. Rating 1 ID 1, rating 2 ID 2, rating 3 ID 3, rating 4 ID 4, dan rating 5 ID 5. Karena dia ininya number, jadi saya menggunakan integer agar hanya angka yang bisa diinput. Untuk nama karyawannya ya diinput ya, nanti sebagai variabel nama nanti akan dijalankan di bawah sini. Nama karyawannya siapa, divisinya apa, menggunakan get clean input untuk menginputnya. Lalu alamatnya di mana, umurnya berapa, umur juga sama, saya menggunakan integer. Jenis kelaminnya ini laki-laki atau perempuan, statusnya ini bebas, untuk saya ini aktif sama tidak aktif saja. Lalu menggunakan variabel query, dan di dalamnya ada query MySQL, yaitu insert into. Ini adalah fungsinya untuk menambahkan data karyawan, untuk menambahkan data. Dan untuk kali ini insert into karyawan berarti saya akan menambahkan data di dalam tabel karyawan. Untuk tabelnya sendiri agar tidak pusing, di sini saya terlebih dahulu disebutkan ya, karena ada nama, ID jabatan, ID rating, divisi, alamat, umur, jenis kelamin, status, dan create add. Untuk ID jabatan dan ID rating ini harus diisi ya, karena dia bersifat not null. Jadi kalau tidak diisi takut terjadinya error.
Lalu values-nya itu variabel nama yang akan diinput di sini akan tersimpan di sini dan akan otomatis ditambahkan. ID jabatannya apa, ID jabatannya berapa, ID ratingnya berapa, divisinya apa, alamatnya apa, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dan statusnya apa. Lalu create at ini now. Kalau di SQL atau di ini mah waktu kemarin saya current timestamp, tapi saya ingin now karena ada satu dan lain hal. Lalu menggunakan kondisi if else, yang dimana jika MySQL query ini berhasil atau koneksinya nyambung, ya udah pasti nyambung ya kalau ini mah, dan query-nya ini terpenuhi, jadi semuanya ini diisi ya, nggak ada yang kosong. Jadi kalau semuanya sudah diisi, maka karyawan berhasil ditambahkan. Tapi jika tidak, gagal menambahkan karyawan dan menggunakan MySQL error. Ini terjadi bisa jadi karena disebabkan antara ID jabatannya tidak valid, atau kita misalnya hanya tersedia 3, kita menginput 4, maka akan terjadi error. Sama seperti ID rating ya, dibatasi hanya 5 saja, tapi jikalau kita menginputnya 6 atau selanjutnya tidak bisa. Lalu echo tekan enter untuk kembali get stdin break. Untuk ini telah selesai dan masuk ke case yang ketiga. Untuk case yang ketiga ini adalah update karyawan. Sama seperti yang sebelumnya, untuk update karyawan saya menampilkan terlebih dahulu daftar karyawan ya, menggunakan MySQL query yang dimana telah tersambung ke dalam koneksi. Untuk kode query SQL-nya itu kita akan memilih ID karyawan dari tabel karyawan, memilih nama, memilih divisi, dan juga memilih jabatan. Sama seperti yang di atas, saya mengopi dari yang di atas dan mempastenya di sini ya. Jadi cukup sampai di sini saja saya menjelaskannya, yaitu from karyawan, lalu menggabungkan tabel jabatan ke dalam tabel karyawan. ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Lalu menggunakan perulangan while yang disimpan ke dalam variabel row sebagai array asosiatif dan akan dicetak menggunakan echo. Variabel row ini akan memilih ID karyawan, namanya juga akan memilih nama, divisinya akan memilih divisi dari tabel karyawan, dan jabatannya akan memilih jabatan dari tabel jabatan. Oke, untuk update karyawan ini masuk ke yang utamanya, itu masukkan ID karyawan yang ingin diupdate. Jadi untuk ID-nya ini menggunakan tipe integer karena agar hanya angka yang bisa diinput. Untuk hasilnya ini menggunakan variabel. Untuk variabel result ini menggunakan MySQL query yang dimana telah tersambung ke dalam koneksi. Kita akan terlebih dahulu menampilkan nama lalu divisi dari tabel karyawan, yang dimana ID karyawan ini yang akan diinput di sini ya. Yang akan diinput di sini kita akan memilih terlebih dahulu. Lalu nama lamanya ini sama dengan nama lama, variabel nama lama ini sama dengan diisi dengan variabel row nama, lalu divisi lamanya ini diisi dengan variabel row divisi. Ini divisi lama sama divisi baru, divisi lama dan nama lama ini fungsinya agar jika kita hanya ingin mengupdate salah satunya dan membiarkan salah satunya kosong, akan tetap mempertahankan nilai sebelumnya. Tetapi jika saat kita menginput ID-nya ternyata tidak cocok, maka karyawan dengan ID variabel ID yang telah kita input tidak ditemukan. Oke. Setelah program itu, setelah berhasil, misalnya kita telah memasukkan ID karyawan yang ingin diupdate dan sesuai, lalu kita ditanyai untuk memasukkan nama baru. Tetapi jika namanya tidak ingin diubah atau tidak ada terjadinya typo, boleh dikosongkan saja. Dan untuk variabel nama, untuk namanya sendiri akan diinput menggunakan get clean input, yaitu variabel nama ini diinput ya. Lalu jika variabel namanya ini setara ya atau kosong, maka variabel nama yang diinput atau kosong ini akan mempertahankan nama lama, yaitu berarti gunakan nilai lama jika input kosong. Jadi jika
kita menginput, maksudnya kita tidak mengosongkan, maksudnya ketika kita mengosongkan nama tetapi kita hanya ingin mengubah divisi saja. Saya telah mencoba di sebelumnya, pas saya sebelum sedikit merubahnya, pas saya mengubah hanya salah satunya, namanya itu jadi kosong tetapi divisinya tuh berubah. Jadi mungkin agak kurang sreg aja, jadi saya memodifikasi agar jika nama baru atau saat kita ingin diupdate tapi hanya salah satunya, misalnya jabatannya atau divisinya ingin diubah tapi tetap mempertahankan namanya, jadi mempertahankan nama sebelumnya atau divisi sebelumnya. Atau jika kita hanya ingin mengubah nama dan divisinya tetap, ya akan tetap mempertahankan divisi lamanya. Sama seperti yang di atas ya, divisi barunya boleh dikosongkan jika tidak ingin diubah. Divisinya get ke input if divisi secara kosong ini, lalu di variabel divisinya itu sama dengan divisi lama yang di atas ini ya, tuh divisi. Oke, untuk selanjutnya menggunakan variabel query. Query SQL nya ini menggunakan query update karena kita ini karena kita diperintahkan untuk menggunakan query CRUD. Ada CRUD ini ada create, ada read, ada update, dan ada delete ya. Untuk read ini ada di select itu, dan untuk update nya ini ada yang di sini ya. Update karyawan, set nama sama dengan variabel nama yang akan kita input nama barunya. Lalu divisinya itu sama dengan variabel divisi yang akan kita input juga di atas. Where atau di mana ya? Yang di mana ID karyawan ini yang akan mencocokkan dengan ID yang telah kita input di sini ya. Nah, ini tuh ada hubungannya. Lalu jika MySQL query-nya ini berhasil, maka data karyawan berhasil diupdate. Tetapi jika gagal mengupdate data dan akan error. Untuk menu hapus karyawan, saya terlebih dahulu menampilkan daftar karyawannya. Seperti yang di atas ya, bisa di copy saja dan dipaste di sebelah sini untuk lebih memudahkan. Sama seperti di atas, menggunakan variable result dan MySQL query yang telah tersambung ke dalam database-nya, yaitu kita akan menjalankan query select karyawan, ID karyawan, karyawan nama, karyawan divisi, dan jabatan-jabatan, yang dimana kita akan memilih ID karyawan, nama, divisi, dan juga jabatan berasal dari karyawan dan menggabungkan tabel jabatan ke dalam tabel karyawan sebagai ID jabatan. Coba di atas ya, menggunakan while untuk menampilkan daftar karyawan. Ini gampang sih, sebenarnya dari sini tinggal di copy saja. Oke, untuk programnya yaitu terlebih dahulu kita akan diperintahkan untuk memasukkan ID karyawan yang ingin dihapus. Karena ini tipenya integer, saya menggunakan integer agar hanya angka yang bisa diinput. Variabel ID-nya ini nanti tersambung ke dalam ID karyawan ya. Lalu kita akan cek terlebih dahulu apakah ID karyawan tersebut ada di database, yaitu dengan menggunakan MySQL query select all from karyawan, where ID karyawan sama dengan ID yang akan kita input di sini. Jadi kita cek terlebih dahulu. Lalu jika ada, maka akan menampilkan data karyawannya, yaitu menggunakan MySQL number rows. Result 0. Variabel karyawan ini akan disimpan sebagai array asosiatif, lalu akan mencetak hasil yang telah diperintahkan dan akan mencetak menggunakan echo di command prompt, yaitu data karyawan yang akan dihapus. Nah, yaitu nama, yaitu variabel karyawan ini. Variabel karyawan ini akan dipilih ya dari tabel karyawan. Ini berarti nama, akan dipilihnya nama, lalu divisinya akan divisi, alamatnya akan dipilih alamat, umur akan berasal dari tabel karyawan yang ada umur, dan statusnya ini berasal dari tabel karyawan status. Lalu kita divalidasi terlebih dahulu ya, apakah kita yakin ingin menghapus karyawan ini. Yes, yeah, or yes, atau no.
untuk no, and untuk no atau yang lainnya. Lalu menggunakan variabel konfirmasi, menggunakan throttle lower trims fget std in. Lalu jika kita menginput y atau yes, maka akan menjalankan query delete from karyawan where id karyawan sama dengan id. Variabel id-nya ini yang telah kita input di sini ya. Masukkan id karyawan yang ingin dihapus, jadi akan sesuai. Lalu jika MySQL-nya atau query yang di atas ini berhasil, maka karyawan berhasil dihapus. Tapi jika gagal, maka akan mencetak gagal menghapus karyawan. MySQL error variabel koneksi. Tetapi jika kita bukan menginput huruf y atau yang lainnya, misalnya no, misalnya n, maka akan mencetak penghapusan karyawan dibatalkan. Lalu saat kita semisalnya menginput ID karyawan yang ingin dihapus, misalnya hanya ada karyawan 1 sampai 3 karyawan dan kita menginput angka 4, maka karyawan dengan ID variabel ID tidak ditemukan, dan tekan enter untuk kembali. Nah, saya sedikit menambahkan untuk hapus karyawan ini, karena nantinya kan ada hitung gaji karyawan ya. Jadi hitung gaji karyawan ini kan berarti ada hubungannya sama karyawan. Nah, saya sedikit memodifikasi jikalau kita menghapus karyawan di tabel karyawan dan kebetulan memang dia sudah mempunyai gaji di tabel gaji, maka tabel gajinya itu akan ikut terhapus. Semisal saya mempunyai nama karyawan dengan nama Budi, ID-nya 1, dan telah juga mempunyai gaji di tabel gaji sebagai ID-nya 1 juga, dan saat saya menghapus saat saya menghapus karyawan Budi atau saya ID Budinya kita hapus, maka otomatis yang ada di tabel karyawannya juga, tabel gajinya juga ikut terhapus. Jadi diibaratkan karyawan ini sebagai induk dan gajinya ini sebagai child atau anak. Jadi kalau misalnya kita induknya dihapus, maka otomatis anaknya juga akan terhapus. Tetapi jika anaknya dihapus, ya tidak terjadi apa-apa di induknya. Untuk programnya agar seperti itu, saya sedikit menambahkan di sini. Caranya yaitu seperti berikut ya. Saya sudah melakukan riset. Oke. Nah, kan sebelumnya saya juga sudah menambahkan on delete cascade. Nah, tapi karena kebutuhan saat saya ini, saya menghapus terlebih dahulu origin key yang telah nyambung ke tabel gaji ya. Nih, yang ID karyawan ini kan telah nyambung ke tabel gaji itu. Saya hapus dulu. Untuk cara menghapusnya dimana begini caranya. Untuk menghapusnya, pertama kita show create table gaji terlebih dahulu, dan kita cari constraint yang ID karyawan ini, yang origin key ID karyawan ini di tabel gaji ya. Nah, ini nih constraint gaji IBFK1, ini nama constraintnya. Ini kita copy aja atau kita ingat-ingat, lalu kita akan menghapus terlebih dahulu origin key-nya karena kita akan menambahkan origin key dengan on delete cascade ya, agar bisa seperti tadi yang induk sama anaknya, agar jadi otomatis terhapus. Untuk cara menghapusnya seperti berikut ya. Alter table gaji, lalu drop origin key dan nama constraint-nya yaitu gaji IBFK1. Makanya saya terlebih dahulu meng-show create table gaji agar kita tahu nama constraint origin key-nya itu apa. Jadi ya ini namanya, jadi masukkan ke sini. Lalu enter dan berhasil. Lalu kita cek terlebih dahulu ya, kita show create table gaji dan sudah tidak ada origin key ID karyawan. Nah, karena sudah tidak ada, baru kita menambahkan origin key yang baru dengan nilai on delete cascade agar otomatis yang terhapus. Ya, untuk menambah origin key mah gampang. Alter table gaji, add origin key ID karyawan, reference tabel karyawan, ID karyawan, dan di akhirnya jangan lupa tambahkan on delete cascade. Lalu tikom dan enter. Oke, berhasil. Dan setelah berhasil, kita cek terlebih dahulu nih, show create table gaji, kita cek dan sudah ada ya constraint gaji IBFK 3 karena tadi satunya sudah dihapus. Nah, on delete cascade ini akan otomatis terhapus.
begitu sedikit tambahan informasinya. Oke, masuk ke yang kelima, yaitu hitung gaji. Untuk hitung gajinya, sama seperti yang di atas, saya menampilkan terlebih dahulu daftar karyawan. Jika telah ditampilkan, kita diperintahkan untuk memasukkan ID karyawan. Masukkan ID karyawan yang akan ditampilkan ini, yang telah tersedia. Ya, itu ID-nya berapa, nanti pilih ya sesuai ini. Lalu, menggunakan MySQL query, yaitu select from karyawan. Select all from karyawan, where ID karyawan, variable ID. Ya, ini kita akan memilih. Nah, kita akan memilih semua karyawan. Kita akan memilih atau mengselect semua karyawan yang dimana ID karyawan ini sesuai apa yang telah kita inputkan. Lalu menggunakan if ini, jika karyawannya ini ada dan resultnya ini berhasil, akan disimpan terlebih dahulu ke dalam array asosiatif. Lalu untuk menghitung gaji ini hanya menampilkan dua, untuk hanya diperintahkan memasukkan dua, yaitu 1 jam lembur. Karena tabel gajinya ini sudah tersambung dengan lembur ya, karena lembur ini 25.000, jadi gaji ID lembur ini telah tersambung. Untuk lama lembur ini telah diperintahkan di sini kodenya. Nah, dan periodenya ini year, month, date. Untuk periodenya ini ada di tabel gaji tuh ya, periode date katanya. Oke, udah salah masuk ya. Nah, untuk kodenya itu seperti berikut ya, MySQL query, koneksikan ke database yang nyambung, atau lalu kita mengselect. Ini cukup banyak ya, ini tuh sebenarnya aritmatika biasa. Kita memilih karyawan, memilih nama dari tabel karyawan, lalu memilih gaji pokok dari tabel jabatan, memilih tunjangan dari tabel jabatan, memilih tarif dari tabel lembur, dan variabel jam lembur ini dikalikan lembur titik tarif, maka akan dikalikan dengan kolom tarif yang ada di tabel lembur sebagai total lembur ya. Total lemburnya mana nih? Total lemburnya itu yang ini. Nah, total lembur, lama lemburnya itu lama lemburnya ini tuh jam lembur ya. Saya salah agak ini ya, apa namanya? Lama lembur ini jam lembur, dan total lemburnya ini sebagai total lembur ya. Untuk lemburnya telah nyambung sebagai origin key. Lalu jabatan titik gaji pokok. Ya, ini sedikit melakukan operasi aritmatika yang ada di tabel jabatan, yaitu kolomnya gaji pokoknya itu dikalikan dengan presentasi bonus yang ada di tabel rating sebagai total bonus, yaitu S total bonus. S total bonus. Nah, yang ini S total bonus. Lalu untuk tunjangannya ini, lalu untuk total gajinya ini ya sedikit melakukan, ini ada operasi aritmatika di sini, yaitu jabatan titik gaji pokok, lalu ditambah jabatan titik tunjangan, ditambah variabel jam lembur yang telah dikalikan dengan tarif yang ada di tabel lembur, lalu ditambah dengan gaji pokok yang berasal dari jabatan, maksud saya ditambah dengan rating. Nah, sebagai rating presentasi bonus ini, yaitu gaji pokok dikalikan dengan presentasi bonus yang ada di tabel rating sebagai total pendapatan. Untuk itu, karena ini ada beberapa tabel digabungkan, jadi tabel utamanya di karyawan, kita akan menggabungkan menggunakan inner join, menggabungkan jabatan ke dalam karyawan.id jabatan sama dengan jabatan.id jabatan, lalu menggabungkan rating ke dalam karyawan titik ID ke rating, lalu rating titik ID rating, dan kita akan menggabungkan tabel lembur ke dalam join lembur on 1 sampai dengan 1. Karena lembur ini hanya ada satu kolom, jadi saya menggunakan on 1 sampai dengan 1.
yang dimana karyawan titik ID karyawan ini sama dengan variabel ID yang akan diinput di atas ini. Jadi akan dicocokkan ya. Untuk menghitung aritmatika yang ada di atas ini adalah untuk menghitung si ID-nya ini atau si karyawan yang diinput di atas. Oke, jika gajinya ini, lalu if untuk yang result ini hasil dari query di atas ini akan disimpan ke dalam variabel gaji sebagai sebagai array asosiatif, kemudian akan dicetak di sini, yaitu adalah rincian gajinya sebagai berikut. Untuk namanya ini kita akan memilih variabel karyawan ini untuk memilih tabel karyawan, lalu nama ini kolom nama, dan gaji pokoknya ini rupiah titik menggunakan number format ya, dan kita akan mengambil dari variabel gaji untuk dicetak ya, karena telah disimpan ke dalam array asosiatif. Kita akan ambil dari tabel gaji dan mencetak gaji pokok, lalu menggunakan ini untuk variabel format ini, untuk format numbernya, lalu tunjangannya, lalu upah lemburnya, total lembur, bonus kinerjanya ini total bonus ya, karena total bonus kinerjanya berarti total bonusnya itu berarti gaji pokok dikali rating ya gitu, dan total gajinya ini total pendapatan. Lalu karena kita ingin saat kita menghitung gaji otomatis kita akan tersimpan ke dalam tabel gaji, maka menggunakan query MySQL, yaitu menggunakan insert into lagi, yaitu insert into gaji, yang dimana ada ID karyawan, ID lembur, periode, lama lembur, total bonus, total tunjangan, total pendapatan, dan create add. Dan untuk ID karyawannya ini akan sebagai variabel ID yang di atas ya, kita wakilin saja untuk ID karyawan, dan untuk ID lemburnya karena hanya ada satu jadi satu. Untuk periodenya itu variabel periode ya, karena kita akan input di atas ini nih. Nah, variabel periode. Dan jam lemburnya ini di input di atas sini juga. Nah, variabel jam lembur yang ini. Oke, terus lama lemburnya. Nah, lama lemburnya ini kita akan memilih dari tabel, kita akan memilih dan mengambil dari variabel gaji yang telah disimpan di sini nih. Dia telah menyimpan hasil result atau hasil ini ke dalam array sebagai array asosiatif. Nah, disimpan ke variabel gaji. Lalu setelah kita pilih, kita akan memilihnya total lembur. Lalu kita akan memilih juga total bonus, dan total tunjangan ini berarti tunjangan, dan total pendapatan ini berarti total pendapatan, dan create add-nya now. Oke, jika MySQL query-nya berhasil, maka akan mencetak gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk periode, variabel periode. Nah, ini tuh fungsinya agar sesuai sama apa yang telah kita input di periode di sini, nanti akan keluar di sini. Tapi jika gagal, maka akan menampilkan gagal menyimpan gaji dan terjadinya error. Oke, jika saat kita menginput ID-nya dan tidak sesuai ya, maka karyawan tidak ditemukan. Dan setelah semua telah berhasil dihitung, maka tekan enter untuk kembali untuk keluar dan break. Dan untuk case ke-6 yaitu keluar ya, dan hanya mencetak echo terima kasih sampai jumpa, dan variabel runningnya ini kita tutup dengan nilai false, lalu break dan default. Ini pilihan tidak valid, coba lagi. Itu berarti saat kita diperintahkan untuk menginput 1 sampai 6, kita menginput 7 atau seterusnya, akan pilihan tidak valid dan coba lagi terus menerus. Dan ditutup dengan MySQL close, variabel koneksi akan keluar dari database. Oke, untuk hasilnya kita coba sekarang. Jangan lupa PHP lalu nama filenya. Nah, kita terlihat terlebih dahulu lihat karyawan. Nah, ini yang saya maksud tadi, menyimpan sebagai array asosiatif kemudian dicetak menggunakan echo. Nah, ini seperti ini ya. Row tadi variabel row, $row ini fungsinya ini. Saya sebagai contoh hanya menampilkan satu karyawan. Nah, kita
Lanjut ke yang kedua, tambah karyawan. Nah, ini tambah karyawan ini kita ditampilkan terlebih dahulu ya, seperti di kode daftar jabatan yang tersedia di tabel jabatan. Karena tabel jabatan hanya tersedia 3 kolom, 3 isi datanya, yaitu manajer, supervisor, dan juga staff. Nah, untuk menambahkan karyawan kita misalnya menambahkan manajer. Untuk ratingnya 5 ya. Untuk nama karyawannya bebas, saya akan menggunakan Anto saja. Divisinya kita menggunakan yang sebelumnya, yaitu IT. Alamatnya ada di Surabaya. Lalu untuk umurnya sendiri, umurnya lupa, udah 38 aja. Untuk kelaminnya laki-laki ya pasti. Untuk statusnya aktif saja. Dan karyawan berhasil ditambahkan. Lalu kita enter untuk keluar dan kita lihat karyawan. Nah, aduh, ini Anto kenapa seperti ini ya? Sebentar guys, ini untuk ID-nya agak error ya. Gampang. Nih, caranya di sini ya. Kita ke tabel karyawan dulu, kita hapus dulu tabel karyawan ini, kita hapus dulu aja ya. Gampang kalau nanti kirim lagi. Kita hapus dulu kita hapus dulu data di tabel karyawannya. Lalu untuk yang ininya, lalu untuk di kode yang ininya kita keluar terlebih dahulu ya. Kita keluar terlebih dahulu. Nah ini karena tadi sudah ada beberapa yang dihapus, kita benerin terlebih dahulu ya, menggunakan alter table. Nama tabel itu berarti karyawan. Nah, lalu auto increment ini tuh ID-nya ya, agar berurutan lagi sama dengan 1. Nah, udah. Coba kita tambahkan lagi ini nama karyawannya. Kalau jabatan, kalau jabatan, kalau gaji kan tadi kehapus ya. Alter table gajinya, untuk jaga aja agar berurutan, alter table gajinya kita ubah juga. Untuk auto increment di gajinya kita ubah juga agar sama-sama berurutan dari ID 1. Nah, oke, enter. Mana tadi? Nah, oke, kita coba lagi. Kita lihat karyawan, seharusnya masih kosong ya. Nah, kita coba daftar karyawan. Untuk menambahkan karyawan tadi itu manajer, lalu ratingnya 5, nama karyawannya Aldo ya, maaf bukan Anto. Divisinya itu IT, alamatnya di Surabaya, Surabaya. Umurnya 23, kelaminnya laki-laki, statusnya aktif, dan hasil ditambahkan. Kita lihat lagi di daftar karyawan, tadi lihat karyawan. Nah, ID-nya sudah benar lagi ya. Tadi itu ID-nya dari 41 jadi error. Nah, tadi itu solusinya itu ada di tadi ID auto increment itu diubah aja ya. Oke, kita masuk ke untuk ini, kita tambahkan lagi karyawan ya agar lebih banyak supervisor atau ratingnya ke nama karyawannya. Terus divisinya itu HRD aja, alamatnya ada di masih Surabaya lagi, Tasik. Lalu umurnya jangan 20, 19, jangan 27, perempuan, statusnya aktif. Nah, kita tambahkan, kita cek lagi. Nah, sudah tersedia ya. Masuk ke yang update karyawan, kita cek dulu. Nah, telah ditampilkan terlebih dahulu daftar karyawan. Nah, kita misalnya ingin mengubah siapa ini, 2 lah, Indah, kita mau diubah misalnya namanya kosong ya, kalau kita emang namanya sudah benar, tapi misalnya dia pindah divisi menjadi pemasaran. Nah, berhasil diupdate, kita enter, kita lihat lagi. Nah, sudah berubah, tapi namanya tetap ya Indah, karena di kodenya juga kita telah menggunakan tadi ya sedikit beberapa kode agar jika kosong itu akan mempertahankan nilai lamanya.
jadi nggak akan kosong, soalnya saya kemarin ngubah malah jadi kosong dan sedikit melakukan reset. Oke, setelah berhasil kita masuk ke yang hapus karyawan. Untuk hapus karyawan sama seperti yang update, kita tampilkan terlebih dahulu daftar karyawan yang tersedia. Misalnya kita ingin mengubah Indah. Nah, setelah dipilih atau kita telah masukkan, kita akan ditampilkan data karyawan yang akan dihapus. Ini ada nama Indah, divisinya pemasaran, alamatnya di Tasik, umurnya 27 dan statusnya aktif. Apakah yakin ingin menghapus? Jikalau kita no, penghapusan dibatalkan. Oke, berhasil berarti ya. Coba lagi. Yes. Nah, karyawan berhasil dihapus. Coba kita cek lagi dan hilang. Oke, masuk ke yang hitung gaji. Nah, karena karyawannya ada satu, ya udah satu aja. Jam lemburnya kita input misalnya 5, karena 5-nya ini akan dikalikan dengan tarif lembur yang ada di tabel lembur, dan hanya ada satu kolom yaitu tarif yang diisinya itu 25.000. Jadi 25.000 dikalikan dengan 5, hasilnya 125. Kalau tidak salah 10 ya benar. Dan periodenya ini kita misalnya periode 2024 bulan 9 September dan tanggalnya 21. Nah, ini adalah rincian gajinya, yaitu namanya Aldo, sama ya sesuai Aldo, dan gaji pokoknya ini 10 juta dikarenakan dia manajer. Tunjangannya 3 juta karena dia manajer. Upah lemburnya benar kan 125.000 karena 5 dikali 25.000. Dan bonus kinerjanya sendiri yaitu 2 juta. Kenapa bisa 2 juta? Karena dia mempunyai rating 5. Dan rating 5 ini berarti 20%, dan untuk menghitung persentase bonus atau ratingnya ini berasal dari ratingnya ini yang persen 20% ini dikalikan dengan gaji pokok dia, itu sebagai manajer berarti 10 juta. Berarti 20% dikalikan dengan 10 juta hasilnya 2 juta. Dan total gajinya itu 15.125.000. Kita hitung coba ya. 10 juta tambah 3 tambah 2 15 tambah 125, jadi benar 125. Jadi 15.125.000, dan gaji berhasil dihitung dan disimpan untuk periode 2024 bulan September tanggal 21 dan keluar. Lalu kita keluar aplikasi. Nah, baik, mungkin sebagai ini kan tadi kita telah menginput dan menambahkan dan juga menghitung gaji. Untuk membuktikan apakah benar tersimpan, kita coba cek, kita refresh ya. Nah, nih lihat gak, sudah ditambahkan gaji yang tadi Aldo ya, nih ID karyawannya Aldo atau nggak tahu. Nah, periodenya tuh bener ya, 2024 September tanggal 21, lama lemburnya 5, total lemburnya 125.000 karena dikalikan dengan 25.000. Nah, bener ya. Untuk karyawannya coba kita cek. Nah, untuk karyawan juga telah tambah, yaitu ratingnya dia 5, namanya Aldo, divisinya IT, alamat Surabaya, umur 23, jenis kelamin laki-laki, statusnya aktif. Nah, berarti cukup bisa disimpulkan menurut saya ini setelah berhasil dan telah terkoneksi dengan database dengan baik. Database yang saya buat ini kantor seperti tugas database MySQL sebelumnya. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan pada diri saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.